Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Halo, perkenalkan saya Nazwa Roeva. SMA Negeri Unggulan MH Tamrin terletak di Jalan Bambu Wulung nomor 7, RT 7, RW 5, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur. SMA Negeri Unggulan MH Tamrin merupakan satu-satunya SMA negeri di Jakarta yang memiliki gelar unggulan. SMA Negeri Unggulan MH Tamrin dirancang khusus bagi peserta didik yang unggul dalam bidang sains, yaitu matematika, biologi, fisika, dan kimia. SMA Negeri Unggulan MH Tamrin memiliki karakteristik umum pada peserta didiknya. Yang pertama dari intelijensinya, yang kedua dari kurikulum yang digunakannya. Terdapat 3 kurikulum yang digunakan. Yang pertama kurikulum nasional, yang kedua kurikulum Cambridge, dan yang ketiga kurikulum Olimpiade. SMA Negeri Unggulan MH Tamrin memiliki struktur keorganisasian yang sama pada sekolah umum biasanya, yaitu dipimpin oleh kepala sekolah, di bawahnya terdapat tata usaha, di bawahnya lagi terdapat 4 bidang, yaitu bidang kesiswaan, bidang kurikulum, bidang sarana dan prasarana, dan bidang asrama. Masing-masing bidang memiliki stafnya tersendiri yang secara langsung dapat berkoordinasi dengan tenaga pendidik dan karyawan, seperti pada gambar berikut ini. Berdasarkan tata tertib SMA Negeri Unggulan MH Tamrin tahun 2017 nomor 004, terdapat 7 bab mengenai peraturan yang harus ditaati oleh peserta didik. Di antaranya yaitu mengenai kehadiran di sekolah, kehadiran di asrama, cara berpakaian, sanksi, dan lain sebagainya. Bagi peserta didik yang melanggar, terdapat 4 golongan sanksi. Yang pertama, sanksi ringan, yang kedua, sanksi sedang, yang ketiga, sanksi berat, dan yang keempat, sanksi sangat berat, seperti gambar berikut ini. SMA Negeri Unggulan MH Tamrin memiliki kegiatan formal seperti upacara setiap hari Senin dan upacara hari-hari besar nasional. Pada saat pandemi, SMA Negeri Unggulan MH Tamrin tetap melaksanakan upacara hari Senin. Hanya saja pelaksanaannya berbeda, yaitu secara virtual. Kegiatan kurikuler di SMA Negeri Unggulan MH Tamrin tidak ada perbedaan dalam kegiatan belajar mengajarnya. Sedangkan kokurikuler terdapat pendalaman materi, tutor, dan olimpiade. Lalu pada ekstrakurikuler terdapat futsal, tari saman, bola basket, bulu tangkis, renang, dan lain sebagainya. Hanya saja kegiatan tersebut tidak terlalu difokuskan. SMA Negeri Unggulan MH Tamrin mengharuskan peserta didiknya untuk disiplin, baik disiplin untuk mengatur waktu sholat, istirahat, makan, belajar, dan lain sebagainya. Tidak hanya hal itu, peserta didik juga harus menerapkan sikap sopan dan santun kepada guru, kepala sekolah, pegawai, tamu yang berkunjung, dan teman-temannya. 2 hal tersebut merupakan pembiasaan positif yang diterapkan SMA Negeri Unggulan MH Tamrin. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan sangat berbeda jauh dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara luring. Hal ini juga berpengaruh pada capaian hasil pembelajarannya.
Di SMAN unggulan MH Tamrin menggunakan metode improvisasi pada pembelajaran. Minimal peserta didik memahami konsep dasar pembelajaran bahasa Indonesia, sedangkan pendekatannya menggunakan pendekatan bercerita, dimulai dari menanyakan kabar dan lain sebagainya. Proses penilaian di SMA Negeri Unggulan MH Tamrin terbagi menjadi 3, yaitu penilaian individu, penilaian kelompok, dan penilaian berdasarkan hasil ujian. Penilaian pembelajaran secara daring maupun luring itu tidak ada bedanya, hanya saja terdapat perbedaan pada perwujudan dan penagihannya, tergantung guru yang bersangkutan. Kendala utama yang terjadi pada pembelajaran daring di SMA Negeri Unggulan MH Tamrin yaitu jaringan. Sehingga pada proses belajar mengajar, Bapak Mufid selaku guru bahasa Indonesia tidak mewajibkan peserta didik untuk menyalakan kamera atau mematikan kamera, kecuali ketika sedang absen dan sesi tanya jawab. Peserta didik diharuskan menyalakan kameranya. Cara memotivasi peserta didik yaitu dengan membangun interaksi. Dengan begitu terciptalah suasana menyenangkan di dalam kelas. Di SMA Negeri Unggulan MH Tamrin, ketika pembelajaran luring, 10 menit terakhir diisi dengan sesi bercerita. Sedangkan pembelajaran daring, sesi tersebut ditambahkan 5 menit. Jadi, untuk memotivasi peserta didik, difokuskan kepada pendekatan secara individu.